Cita-citaku, karya Imam Ananta. Ayahku bertanya, "Apa cita-citaku?" Aku menjawab, "Tidak tahu." Ibuku bertanya, "Apa cita-citaku?" Aku menjawab, "Tidak tahu." Ayahku menasehati, "Jangan engkau ragu, haruslah tinggi cita-citamu. Sekalipun jalan di depan panjang dan berliku." Ibuku menasehati, "Jadilah orang yang berguna, seperti bintang di angkasa yang bersinar terang, memberi arah bagi siapa saja." Halo, selamat pagi untuk anak-anakku kelas 4 A. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat. Pada hari ini kita akan memulai proses belajar mengajar kita pada semester 2, di mana kita akan membahas materi kita dari tematik 4F dari subtema 1 pelajaran 1. Nah, seperti yang tadi kita sudah lihat bersama pada awal video, di sana ada puisi tentang cita-citaku. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang puisi. Nah, siapkan diri kalian dengan membuka cetak halaman 2 sampai 3. Kita akan membahas di sini pengertian dari puisi, bentuk-bentuk puisi, dan unsur-unsur yang terdapat pada puisi. Puisi adalah susunan kata-kata indah yang berisi ungkapan perasaan, keinginan, impian, dan imajinasi seseorang. Ciri-ciri puisi diantaranya yang pertama, penyusunan kalimatnya terdiri dari bait dan baris, dan bahasanya terikat oleh irama dan rima. Irama atau nada adalah tinggi rendahnya ataupun lembut atau tegasnya suara kita saat membacakan puisi. Nah, kalau rima adalah kesamaan bunyi akhir pada baris-baris puisi. Bentuk-bentuk puisi terkhusus pada puisi anak diantaranya yang pertama ada pantun, yang kedua ada syair, dan yang ketiga itu ada puisi bebas. Yang pertama yaitu pantun. Pantun adalah puisi sederhana yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait yang mempunyai sajak atau kita sebut rima. Nah, tadi kita katakan bahwa rima itu adalah kesamaan bunyi pada akhir baris puisi. Nah, pada contoh di layar ini, lihat contoh yang pertama, kue lapis enak dimakan, baru dibeli dari pasar. Masa kecil jangan disia-siakan, pergunakan untuk giat belajar. Nah, rima yang dimaksud di sini adalah huruf terakhir pada setiap baris. Nah, di mana baris pertama kue lapis enak dimakan, huruf terakhirnya adalah N. Untuk baris kedua, baru dibeli dari pasar, huruf terakhirnya adalah R. Untuk baris ketiga, masa kecil jangan disia-siakan, huruf terakhirnya adalah N, pergunakan untuk giat belajar, itu keempat yang diakhiri dengan huruf R. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa baris pertama dan baris ketiga sama-sama diakhiri oleh huruf N. Sedangkan pada baris kedua dan baris keempat sama-sama diakhiri huruf R. Nah, dari situ kita simpulkan bahwa pantun tersebut bersajak A, B, A, B. Di mana baris pertama dan baris ketiga itu diakhiri dengan huruf yang sama, dan baris kedua
dan baris keempat juga diakhiri dengan huruf yang sama. Pada contoh pantun yang kedua yaitu jalan-jalan ke pasar, jangan lupa beli mawar. Siapa yang ingin pintar, jangan tinggalkan belajar. Nah, mari kita lihat semua akhir huruf pada kalimat di setiap barisnya. Ya, kita lihat kesamaannya. Apakah semua sama huruf akhirnya? Iya, semua sama. Pada baris pertama itu diakhiri dengan huruf R, begitu juga kedua, ketiga, dan keempat. Maka kita katakan pantun tersebut bersajak A, 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 A. Karena huruf di setiap akhir baris adalah sama. Sekadar tambahan untuk kamu bahwa pada pantun itu juga terdapat sampiran dan isi. Nah, yang mana sampirannya, Bu? Sampiran itu terletak pada baris pertama dan baris kedua, sedangkan isi itu terletak pada baris ketiga dan baris keempat. Kita masuk yang kedua yaitu syair. Syair tidak jauh berbeda dengan pantun. Nah, syair itu adalah puisi yang terikat oleh jumlah bait dan baris, di mana setiap bait terdiri dari 4 baris, hampir sama dengan pantun. Namun yang membedakan pantun dengan syair adalah kalau syair itu mempunyai sajak A seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi. Dan juga pada syair ini tidak ada sampiran maupun isi. Itu yang membedakan pantun dan syair. Kita masuk yang ketiga yaitu puisi bebas. Puisi bebas adalah puisi yang tidak terikat oleh bait maupun baris. Puisi ini bersifat pelukisan terhadap ekspresi tentang apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita dengarkan, dan kita sampaikan dengan bahasa yang kita ketahui. Mari kita memperhatikan contoh yang sudah tersedia pada layar kita masing-masing. Contoh yang pertama, kulihat pemadam kebakaran itu gagah berani melawan kobaran api. Tak peduli bahaya menghadang, sungguh aku ingin sepertimu. Nah, ini termasuk salah satu contoh puisi bebas, di mana seperti yang kita sampaikan tadi bahwa dia tidak mempunyai rima. Itu yang pertama ya, dia tidak mempunyai rima. Setiap huruf pada akhir baris puisi itu tidak sama. Nah, dan juga di sini kita lihat bahwa dia mengungkapkan ekspresi atau perasaan dia terhadap pemadam kebakaran yang sedang saat itu dia lihat. Jadi karena dia melihat seorang pemadam kebakaran, dia ungkapkan perasaannya melalui puisi. Nah, di contoh yang kedua, contoh puisi bebas yang kedua yaitu cita-cita. Bisa kamu lihat di cetak kamu halaman 3. Nah, di sana bisa kita lihat bahwa puisi tersebut terdiri dari 4 bait. Dan di setiap bait itu tidak sama jumlah barisnya. Misalkan pada bait pertama terdiri dari 3 baris. Bait kedua juga 3 baris. Sedangkan di bait ketiga ada 5 baris, dan di bait keempat ada 5 baris yang Ibu warna-warnai. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa puisi bebas ini tidak terikat oleh bait maupun barisnya, bebas dia. Biasanya dalam satu bait itu minimal terdiri dari 2 baris. Kita lanjutkan pada unsur-unsur yang terdapat pada puisi. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran atau yang menjadi dasar dari cerita maupun puisi. Yang kedua yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penyair maupun pengarang kepada pembaca. Nah, di materi kita
pada dongeng juga dulu kita pernah membahas tentang amanat. Itu adalah pesan moral yang disampaikan. Nah, tidak jauh berbeda dengan amanat pada puisi. Yang ketiga ada irama, sikap, dan perasaan. Nah, di mana ketika kita membacakan ataupun menganalisis sebuah puisi, kita harus menyesuaikan dengan ekspresi kita. Kita sesuaikan ekspresi kita dengan kata-kata ataupun kalimat yang ada pada puisi. Jika puisinya itu bahagia, kita harus ungkapkan dengan perasaan bahagia. Jika nadanya itu harus lembut, ya kita suarakan dengan lembut. Yang keempat, ada rimanya. Nah, kita katakan tadi bahwa rima adalah kesamaan bunyi akhir pada baris-baris puisi. Sekarang mari kita coba untuk menentukan tema dari sebuah puisi bebas yang Ibu ambil dari cetak halaman 4. Nah, sekarang Ibu bacakan. Guruku, kau ajarkan aku ilmu. Dengan kesabaran kau membimbingku, agar aku capai cita-citaku, agar cerah masa depanku. Nah, itu dia puisi bebas yang ada pada buku cetak kita. Dari sini kita bisa menentukan temanya bahwa kalau kita baca secara berulang-ulang setiap kalimat pada baris tersebut, pada baris puisi, kita bisa menyimpulkan bahwa dia menceritakan gurunya yang sabar membimbing, dan karena gurunya dia dapat menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah. Maka tema yang bisa kita tentukan pada puisi ini adalah guruku ataupun kesabaran guruku. Nah, itu dia materi kita tentang puisi dan bentuk-bentuk puisi pada hari ini. Silahkan kamu pelajari kembali, pahami kembali, dan jika kamu masih ada yang kurang paham, silahkan telepon Bu Ani. Sekian dan terima kasih.